Dengerin sampai akhir, kalian nggak bakal percaya. Am I the asshole? Bu, opening dulu, aku opening ya. Welcome to Temen Jalan. Buat nemenin kalian waktu lagi di jalan. Kita lihat-lihat nih, yang si 1 subscriber nih masih nge-subscribe aja ya. Kita nggak tahu, jangan-jangan pas sudah kita upload nih udah nggak. Oke. Kita usir. Enggak, seolah-olah emang bener masih gitu. Enggak, salah. Jangan diusir. Kayaknya bot doang deh itu ya, bot Iya, yang bot buat ya. auto follow Auto gitu. follow gitu biar kita follow balik. Oh iya. Tapi nggak nemu, nggak bisa lihat tuh. Lo gunanya. Oke. Apakah aku brengsek karena nggak ngasih tahu teman kerjaku kalau aku adalah seorang poliamori dan menertawakan mereka? Aku seorang wanita berusia 32 tahun yang memiliki hubungan dengan orang lain, yaitu Ruby, pacar perempuanku selama 11 tahun, dan Louis, pacar laki-lakiku selama 10 tahun. Kami bertiga saling berkencan satu sama lain dan tertutup untuk berkencan dengan orang lain di luar hubungan kami saat ini. Aku nggak pernah ngomongin hal ini ke teman kerjaku karena ya aku nggak pernah peduli. Aku nggak tertarik buat membicarakan tentang kehidupanku waktu lagi kerja. Beberapa minggu yang lalu teman kerjaku, sebut aja Ken, yang tahu kalau aku punya pacar, ngelihat aku bermesraan sama Ruby di sebuah bar dan ngambil foto. Lalu dia mulai ngasih tahu orang-orang kalau aku udah berselingkuh dari Louis dan nunjukin fotoku yang lagi sama Ruby. Aku udah sadar kalau ada beberapa orang yang mulai bersikap dingin ke aku. Tapi aku pikir itu semua karena suatu hal tentang promosiku akhir-akhir ini. Nah, beberapa hari yang lalu aku ngomong sama temenku di ruang istirahat gitu tentang mantannya. Dan aku bilang kalau aku tuh benci banget sama orang yang selingkuh. Itu bikin Ken dan beberapa teman kerja lainnya tuh manggil aku orang yang munafik. Waktu aku bilang kalau aku nggak pernah selingkuh, Ken ngasih fotoku dengan Ruby di bar dan fotoku dengan Louis yang ngedate beberapa minggu lalu. Ken terus tanya, jadi kamu ngedate sama siapa? Jadi kamu pacaran sama siapa? Sambil nyodorin HP-nya ke aku. Akhirnya aku tuh cuma nepis lengannya gitu dan ngejawab dua-duanya. Hal itu kayaknya bikin Ken dan yang lain tuh makin menjadi-jadi gitu loh dan mulai ngomel lagi. Terus aku ketawa. Aku nggak bermaksud untuk jadi orang jahat. Aku cuma ngelihatnya tuh lucu aja. Betapa keselnya orang-orang karena hubunganku yang mereka tuh nggak tahu. Ken berhenti ngomong abis ketawa dan aku menjadikan saat itu sebagai waktu yang tepat buat jelasin tentang hubunganku sambil nunjukin foto-foto kami bertiga, termasuk foto Ruby dan Louis yang lagi ciuman. Dan aku bercanda ke Ken yang ngambil foto kami seperti kayak stalker. Sekarang teman-teman kerjaku marah karena aku nyembunyiin fakta bahwa aku seorang poliamori dari mereka. Dan sekarang adalah kesalahanku karena mereka terlihat jadi kayak orang brengsek gitu yang ngobrolin hal-hal buruk tentang orang di belakangku. Apakah aku asshole karena nggak ngasih tahu teman-teman kerjaku kalau aku seorang poli? Terus aku ngetawain mereka? Edit. Hanya untuk ngoreksi beberapa hal. 1, Ken juga nggak tahu tentang orang tuaku. Dia cuma tahu tentang Louis dan nggak punya cara yang masuk akal untuk mengetahui apakah aku masih bareng sama dia saat itu. Jadi kenapa dia bisa ngira kalau aku selingkuh? 2, aku nggak tahu tentang foto-foto yang dia ambil sampai Ken sendiri yang akhirnya nunjukin ke aku. 3, Ken udah pasti nge-stalking aku dan aku juga udah ngontak polisi. Jadi makasih buat teman kerjaku yang udah ngasih beberapa info itu ke aku. Terbaru, aku baru aja sampai rumah. Jadi inilah beberapa informasi terbaru tentang apa yang telah terjadi sejauh ini. Kemarin beberapa teman kerjaku melihat postinganku ini dan ngasih tahu ke aku kalau Ken udah nunjukin lebih banyak foto melebihi dari yang udah aku lihat. Seorang teman kerja IT yang kerja tadi malam tuh ngebaca dan ngeliat ke komputer kantor untuk nyari gambar yang kemungkinan ada dan ternyata bener ada banyak. Waktu aku ngobrol sama HR pagi ini, mereka nyadarin kalau kedua masalah tersebut terjadi karena 1, pihak IT telah ngasih tahu aku ketika mereka nemuin foto-foto dan ngirimin link di postinganku. Selain itu, temanku yang kerja di sini juga ngasih tahu HR pada hari itu. Meskipun aku udah ngasih tahu mereka terlebih dahulu, tapi mereka nggak bisa ngelakuin apapun sampai aku membuat laporan. Gambar-gambar itu jelas mengubahnya. Ken jelas nge-stalking aku. Dia langsung dipecat dan kami harus melibatkan polisi karena diputuskan bahwa aku dalam bahaya. Aku memiliki perintah penahanan sementara sebelum tanggal pengadilan.
Tetapi saat ini Ken udah ditangkap polisi. HR pun udah nyuruh aku buat pulang lebih awal dan aku juga capek. Ada lebih banyak hal yang terjadi saat ini, tapi beberapa nggak bisa aku ceritain sekarang dan yang lainnya aku bener-bener nggak pengen nyeritain. Maaf ceritanya agak putus-putus, aku kurang tidur tadi malam dan kepalaku pusing karena semua hal ini. Awalnya aku posting ini, aku nggak terlalu nganggep serius sih masalah ini. Aku cuma nganggep ada seorang teman kerja yang nyebarin drama dan kebetulan aku pemeran utamanya. Ken selalu menjadi pria yang baik, tapi agak seram. Tapi aku nggak pernah mikirin hal itu dan saat aku ketawa dan bilang kalau dia adalah seorang stalker, aku nggak pernah bayangin kalau itu beneran. Louis dan Ruby bisa ngambil cuti, ngabisin waktu bersamaku di rumah sambil berpelukan dan nonton film. Kalau ada yang punya rekomendasi film bagus, kasih tahu aku. Aku capek dan siap buat mengakhiri semua ini. Makasih banyak semuanya. Kalian buat aku sadar dengan situasi yang sebenarnya. Di saat aku cuma menertawakan semuanya sebagai teman kerja yang aneh. Astaga. Aku akan ngasih informasi lagi kalau hal lain terjadi. Dan aku akan kabari saat kami udah ke pengadilan, kalau diizinkan. Ruby dan Louis juga bilang ke aku untuk terima kasih sama kalian. Mereka ngebaca dari bahuku saat aku sedang ngetik. Edit 2. Aku lupa untuk nambahin tentang teman kerjaku di IT yang udah memberitahuku tentang foto-fotonya kemarin malam setelah dia menemukannya. Anjir, aku Gila, ini one thing led to another gitu aku enggak ngiranya sih? itu cuman ya kayak emang ada asal terus dia mau nyombongin kalau dia tuh A, B, C kayak gitu kan. Aku rasanya kayak gitu soalnya waktu aku baca, self-center banget sih nih orang kayak gitu loh. Emang ada asal? Enggak lah, orang nggak kenapa-napa kan kayak gitu kan. Tapi setelah dibaca terus, oh ya benar juga, itu dapat fotonya kok bisa dapat dua orang ini, dua pasang kan. Aneh kayak gitu kan. Ternyata beneran di stalker. Serem ya. Gitu jauh, serem banget. Parah banget. Dan itu tuh sampai melibatkan polisi stalkingnya. Melibatkan polisi, terus juga sampai kantornya tuh pusing juga sama kejadian ini. Sampai anak IT-nya ikut-ikutan juga. Emang si orang ini tuh suka ngikutin dan nunjukin foto-foto itu ke teman-teman kerjanya semua ya ternyata. Gila. Kayaknya sih dia tuh aslinya naksir cewek ini, jadi suka ngikutin. Ternyata cewek ini loh kok main sama cewek kayak gitu. Terus dia kayak karena dia nggak bisa memilih cewek ini, akhirnya dia lebih milih buat Ngerusak talking bad gitu ya, ngerusak citra image-nya. cewek ini di depan orang-orang. Serem banget sih. Aku udah lama nunda ngedit ini. Gara-gara aku kira cerita orang nggak jelas kayak gitu. Terus aku nggak baca ternyata, gila endingnya tuh kayak gini. Jadi aku bakal gini ngomong, dengerin sampai akhir, kalian nggak bakal percaya. Nanti aku taruh depan. Gitu. Oke, segitu aja dari kita. Bye.